Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan ngebahas materi tentang sistem koordinasi khusus sistem saraf ya. Khusus kita akan bahas tentang sistem saraf ya. Dimana sebelumnya kita udah ngebahas tentang sistem hormon ya kan. Sekarang kita fokus ke sistem sarafnya ya. Kalau ngebahas sistem saraf kayaknya emang bakalan panjang banget ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita bahas dalam satu video ini. Mungkin saya perkirakan kalau satu video dengan durasi kita percepat pun kemungkinan itu butuh waktu sekitar 1-2 jam. 2 jam mungkin ya. Jadi sekarang kita fokus, kita akan pembagian-pembagiannya. Untuk pertemuan pertama kita akan bahas tentang pengenalan sistem saraf seperti apa ya. Komponen-komponen dari sistem saraf seperti apa. Yang pasti sistem saraf ini adalah masuk ke dalam sistem koordinasi, bekerja sama dengan sistem hormon, di mana sistem hormon itu butuh durasi, butuh waktu. Makanya sistem hormon itu bekerjanya itu mulai dari jam sampai hari, bahkan mungkin sampai tahun. Tapi kalau untuk sistem saraf ini sampai ukuran milidetik ya, cepet banget ya. Oke, nah prinsip kerja dari sistem saraf ini adalah dia menggunakan listrik. Nah, karena memang ada listriknya teman-teman ya, bisa dihitung tegangannya bahkan ya. Tapi ukurannya milivolt ya, bisa dihitung tegangannya. Dan juga prinsipnya dia kimia, karena dia menggunakan cairan yang namanya neurotransmitter, contohnya dopamin, asetilkolin, dan lain sebagainya. Oke, kalau ngomongin sistem saraf, kita lanjut ya. Sistem saraf ini kalau kita ngomongin komponennya ya teman-teman. Komponen dari sistem saraf sebenarnya ada 2 komponen ya. Yang pertama itu namanya glia ya, atau kita sebut dengan sel pendukung, atau boleh juga teman-teman sebut dengan nama neuroglia gitu. Nah, yang keduanya baru itu sarafnya, atau kita sebut dengan neuron ya. Neuron atau sel saraf, neuron. Ya, jadi ada glia, sel pendukungnya, dan neuronnya. Salah tulis, neuron. Neuron ya. Neuron ini sel sarafnya teman-teman ya. Bukan nefron ya teman-teman ya, jangan ketukar. Nefron itu unit terkecil dari ginjal ya. Jadi ada neuron, sel saraf, dan ada glia atau neuroglia atau sel pendukung. Nah, kalau kita lihat ternyata ya, kalau menurut hasil penelitian, justru yang lebih banyak tuh bukan neuronnya teman-teman, tapi glia ini. Neuroglia ini lebih banyak ya. Saya baca berbagai sumber tuh rata-rata menyebutkan 80-90% ya, itu isi dari sistem saraf, itu isinya adalah glia. Glia ini sel pendukungnya teman-teman ya. Jadi sel pendukungnya mungkin kalau kita lihat di gambar, nanti aja ya kita lihat ya. Jadi glia ini ada macam-macam. Langsung aja kita lihat gambarnya deh biar enak. Oke, ini saya punya gambar dari glia. Nah, ini dia teman-teman. Ini glial cell, kelihatan di sini ya. Nah, ada glial cell di sini, sel pendukung, kelihatan di sini. Ini sel saraf yang warna kuning ya teman-teman ya. Sel sarafnya yang ini nih, ini sel saraf ya kan. Neuronnya nih, ini ya neuronnya. Neuron ya kan. Nah, ini sel pendukungnya teman-teman. Sel Schwann, mungkin pernah dengar sel Schwann ya. Yang membungkus dari jadi sel saraf itu punya bagian yang memanjang ya, pemanjangan penjuluran dari sitoplasma namanya akson. Nah, pembungkus akson itu salah satunya adalah sel Schwann, dan sel Schwann ini adalah salah satu dari jenis sel pendukung oligodendrosit. Nah, ini juga ya, ini oligodendrosit ya. Ini pembentuk selubung mielin ya, ini juga sel pendukung ya. Ada lagi mikroglia. Ya, ini mungkin mikroglia ini sistem imunnya sel saraf ya. Jadi sel saraf itu punya kalau nggak salah mikroglial ini adalah modifikasi dari sel darah putih ya. Jadi dia salah satu yang menjaga sel saraf dari serangan antigen gitu ya. Ada sel ependim juga, salah satunya yang menghasilkan cairan. Kalau kita lihat saraf itu kan banyak cairan ya. Nah, ada cairan cerebrospinal contohnya, itu dihasilkan oleh sel ependim. Ada juga astrosit teman-teman. Nah, astrosit ini fungsinya ke homeostasis ya, pengatur segala hal yang berhubungan dengan sistem saraf. Jadi ini adalah sel-sel pendukung atau neuroglia yang ada di sistem saraf gitu. Jadi banyakan ini dibandingkan neuronnya sendiri. Ini neuronnya yang berwarna kuning teman-teman. Nah, ini dia. Ya, jadi tipe-tipe neuroglia ini kalau dilihat di sini di gambar yang saya kasih lihat ini ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang namanya sel pendukung itu yang letaknya di sistem saraf pusat. Kalau ngomongin sistem saraf pusat itu berarti letaknya ada di otak dan sumsum tulang belakang ya, atau medula spinalis ya. Ada juga yang letaknya di saraf-saraf tepi.
saraf-saraf penghubung. Jadi kan kalau kita gambarin, kita punya otak ya, kita punya sumsum tulang belakang. Jadi itu pusatnya ya. Jadi kalau digambarin gini, kita punya otak besar, kita punya otak kecil, kita punya sumsum tulang belakang. Ini namanya sistem saraf pusat, teman-teman. Nah, sistem saraf pusat ini nanti akan bercabang-cabang ya. Ada cabang-cabangnya nih. Nah, cabang-cabang ini kayak kabel-kabelnya gitu. Jadi kabel-kabel ini arahnya kemana? Kabel-kabel ini ya arahnya menghubungkan dengan organ. Ada yang nyambung ke mata, ada yang nyambung ke hidung, nyambung ke tangan. Ini namanya sistem saraf tepi. Jadi yang berwarna merah ini saya sebut dengan sistem saraf tepi. Ada yang bercabang dari otak, ada yang bercabang dari sumsum tulang belakang. Itu sistem saraf tepi. Nah, gitu teman-teman. Jadi tanpa sistem saraf tepi, ya otak tidak bisa memproses apapun informasi gitu. Ya, jadi gitu kira-kira. Nah, ini kalau kita lihat di neuroglia ini tadi atau sel pendukung tadi, ada yang letaknya di sistem saraf pusat, teman-teman. Berarti letaknya di otak dan sumsum tulang belakang. Ada juga yang letaknya di saraf tepi gitu. Jadi rata-rata memang di sistem saraf pusat. Ada sel ependim, oligodendrosit, ada astrosit, ada mikroglia. Dan untuk yang di saraf tepi itu yang sel Schwann sama ini tadi, sama apa namanya, sama sel satelit. Nah, gitu teman-teman. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan, kita ringkas sekarang seperti apa dari yang tadi udah kita bahas. Kita udah dapat kesimpulan bahwa glia tuh banyak ya. Tadi salah satunya kita sebutin aja. Yang pertama yang termasuk glia adalah apa tadi? Astrosit ya, teman-teman ya. Astrosit, dia bentuknya kayak astro kayak bintang ya. Yang kedua tadi kita nemuin oligodendrosit ya, oligodendrosit. Tadi lagi kita temuin sel Schwann ya, sel Schwann. Yang ketiga kita temukan itu mikroglia. 1, 2, 3, 4. Ini saya hapus ya teman-teman, nggak muat. Oke, saya hapus, saya pindahin dulu nih. Bentar ya. Kita pindahin yang kedua tadi, neuron ya. Neuron. Oke. Nah, ada tadi astrosit, oligodendrosit, sel Schwann. Yang berikutnya adalah sel ependim, teman-teman ya, sel ependim. Oke. Sel ependim. Oke. Nah, langsung kita fungsinya ya. Tadi untuk astrosit itu fungsinya adalah untuk, saya sebutnya homeostasis ya. Homeostasis ya. Homeostasis itu keseimbangan ya. Jadi yang mengatur pokoknya yang mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan sistem saraf gitu ya. Yang paling gampang ini oligodendrosit sama sel Schwann ini fungsinya sama. Ini pembentuk selubung mielin ya, membentuk mielin. Mielin adalah selubung yang membungkus akson. Apa tuh akson, nanti kita lihat. Jadi selubung mielin yang warnanya putih itu dibentuk oleh oligodendrosit dan juga oleh sel Schwann gitu. Jadi oligodendrosit dan sel Schwann itu sama, teman-teman. Cuma perbedaannya adalah oligodendrosit itu dia membentuk selubung mielin. Kalau kita lihat bagian tadi nih. Nah, oligodendrosit itu dia membentuk selubung mielin di sistem saraf pusat. Kalau yang sel Schwann itu di sistem saraf tepi, itu perbedaannya gitu ya. Jadi kalau yang ini di sistem saraf pusat, saya tulis saja sistem saraf pusat ya. Ini sistem saraf tepi. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Oke, yang berikutnya mikroglia ini sebagai sistem imunnya ya. Jadi sistem imunnya, pertahanan dari sel-sel saraf. Untuk sel ependim ini dia memproduksi cairan cerebrospinal ya, cairan. Ini salah satu fungsinya aja, biar gampang hafalinnya ya. Cairan cerebrospinal, atau saya tulis saja cerebrospinal. Ya, cerebrospinal, cairan cerebrospinal. Oke, itu teman-teman. Jadi komponen glia ini kisaran 80 sampai 90%. Ya, ini. Jadi ini yang lebih banyak. Nah, gitu, itu komponen yang pertama. Dan komponen yang kedua adalah yaitu komponen intinya, yaitu neuron gitu ya. Neuron atau sel saraf ya. Kalau kita ngomongin sel saraf ya, ini kita bisa bagi-bagi macam-macam pembagiannya teman-teman. Yang pertama, kita akan bagi berdasarkan neuron ini, kita bagi berdasarkan fungsi kali ya, berdasarkan fungsinya ya, yang pertama. Yang kedua, kita akan bagi berdasarkan struktur kali ya, struktur atau bentuk kali ya, berdasarkan bentuknya ya. Oke, ini biar gampang kita mempelajarinya, kita pelajari peta konsepnya dulu teman-teman ya. Kalau untuk fungsinya, oke, yang pertama kita yang mengenal namanya neuron sensorik ya. Yang kedua ada yang namanya neuron motorik ya, motorik. Yang ketiga
Neuron penghubung sensorik dan motorik namanya neuron konektor ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada neuron sensorik, ada neuron motorik, ada neuron konektor. Oke, kita lihat aja langsung. Nah, ketika proses hantaran rangsangan ketika sel saraf itu bekerja, seperti apa sih? Nah, kita lihat gambarnya. Oke. Maaf ya teman-teman. Sorry. Nah, ini dia. Oke, maklum saya pakai HP ya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi gimana proses hantaran saraf itu terjadi? Pertama, ini di sini ada aferen ini sensorik ya teman-teman ya. Ini sensorik sebenarnya. Ya, biar kita dapat istilah baru ya. Ada istilah aferen, ada istilah sensorik, itu sama aja. Ada aferen atau motorik. Ya, motorik. Oke, jadi proses hantaran rangsangannya itu di sini. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan antar neuron atau konektor. Nah, gitu. Jadi pertama, hantaran saraf itu kan jadi kalau kita lihat seperti saya bilang tadi ya, sistem saraf itu keduanya bekerja bersamaan ya. Jadi pertama ada saraf tepi di sini, perifer ya. Yang berikutnya adalah saraf pusat. Gitu. Saraf tepi kan itu yang bagian menerima salah satunya ya. Jadi ini ada reseptor. Apa sih reseptor? Reseptor itu yang menerima rangsangan. Gitu. Apa contohnya dari reseptor? Panca indera contohnya. Gitu. Contohnya indera ya. Indera itu kan ada macam-macam ya. Ada mata ya kan menerima rangsangan cahaya. Ada hidung menerima rangsangan berupa gas yang larut di dalam lendir yang ada di hidung. Yang ketiga ada lagi indera itu contohnya yang ada di lidah. Lidah itu menerima hantaran berupa larutan. Jadi harus larut baru bisa kita rasakan. Rasanya itu apa. Yang keempat ada lagi rangsangan yang dari telinga ya. Jadi berupa getaran ya kan. Dan yang terakhir rangsangan sentuhan gitu. Itu contoh. Itu panca indera yang kita kenal. Tapi selain panca indera masih ada lagi teman-teman. Terdapat juga reseptor yang letaknya ada di otot, ada di persendian, ada di organ-organ dalam. Itu ada juga. Jadi reseptor itu bukan hanya panca indera, tapi selain panca indera juga ada. Nah, ketika reseptor itu dirangsang ya dengan misalnya disentuh dengan makanan dan lain sebagainya ya kan. Nah, maka di reseptor ini akan terjadi yang namanya depolarisasi. Kita akan bahas nanti seperti apa ya. Terjadi depolarisasi. Depolarisasi itu perubahan muatan di akson di situ. Jadi nanti kita akan lihat, pokoknya intinya impuls akan muncul, impuls rangsangan akan muncul, lalu rangsangan ini akan dibawa oleh sel saraf. Dibawa oleh sel saraf ya, yang membawa adalah saraf sensorik. Nah, dibawa oleh sel saraf sensorik, terus nanti dibawa sampai ke sistem saraf pusat. Gitu, lewat otak, lewat sumsum tulang belakang ya kan. Nah, nanti diolah di bagian otak. Setelah diolah, nanti hasil olahannya itu akan disampaikan lagi ke saraf motorik. Lalu saraf motorik itu akan membawa pesan yang sudah diolah tadi dan dikembalikan ke efektor. Efektor itu bisa otot, bisa juga kelenjar. Kelenjar ini kan bisa hormon, bisa penghasil hormon, bisa penghasil enzim ya kan. Jadi nyambung kan antara sistem hormon dengan sistem saraf ya. Jadi kira-kira prosesnya begitu. Kalau saya gambarkan lagi, saya ulang. Jadi pertama rangsangan ya diterima oleh reseptor. Reseptor ini macam-macam. Lalu muncul impuls ya. Rangsangan ini akan dibawa dalam bentuk impuls atau potensial aksi, dibawa oleh saraf sensorik, terus diolah di sistem saraf pusat. Setelah diolah, hasil olahannya akan disampaikan lagi oleh saraf motorik dan diterima oleh otot dan kelenjar atau kita sebut dengan efektor. Nah, terjadilah proses gitu. Misalnya teman-teman gara-gara teman-teman mencium bau kan. Misalnya inderanya ini reseptornya menerima bau. Nah, baunya dicium, di hidung muncul listrik, muncul terjadi depolarisasi, muncul potensial aksi dibawa oleh saraf sensorik, diolah di otak ya kan. Setelah diolah di otak ini bau makanan harum ya kan, langsung diolah oleh otak lalu disampaikan ke efektor. Apa yang terjadi dengan efektornya? Misalnya apa? Dari efektornya contohnya kelenjar ludah ngeluarin air liur kan gitu kan. Kalau kita mencium bau-bau makanan yang enak kan keluar tuh air liur, keluar dalam jumlah banyak. Nah, itu berarti ya normal. Itu yang akan terjadi gitu. Jadi kira-kira kerja dari sistem saraf kita seperti itu. Mungkin kalau saya ringkas berarti kayak gini teman-teman ya. Kalau saya ringkas itu, bentar ya. Nah, di sini aja. Kalau saya ringkas berarti proses hantaran rangsangannya itu, bentar ya. Kita taruh di sini kali ya. Ini saya hapus dulu teman-teman ya. Dari bentuk nanti ya. Kita bahas ini dulu. Dari fungsinya ada 3 nih. Berarti proses ya. Ntar kayak warna hitam aja kali ya. Nah, takutnya nggak kelihatan ya. Oke, kalau dari proses hantaran rangsangannya, jadi ada yang disebut dengan gerak biasa ya teman-teman ya.
ada yang disebut dengan gerak biasa, ya. Ada juga yang disebut dengan gerak refleks, ya. Nah, gerak refleks. Nah, tadi yang kita pelajari itu gerak biasa, teman-teman. Ya, jadi gerak biasa itu dimulai dengan tadi diawali dari reseptor, ya. Diawali dari reseptor, ya. Reseptor itu ya penerima rangsangan, ya. Nah, di reseptor ini ya terjadi rangsangan, lalu nanti muncul potensial aksi. Potensial aksi ini akan dibawa oleh saraf sensorik, ya. Saraf sensorik atau tadi saraf aferen, ya. Diolah di sistem saraf pusat, teman-teman. Ya, ini sistem saraf pusat, diolah di sistem saraf pusat, ya kan, tepatnya otak, ya. Nah, diolah di bagian otak ini, lalu berikutnya di hasil olahannya ini akan dibawa oleh saraf motorik, ya. Motor kan penggerak, ya, berarti dia nanti pembawa rangsangan ini, lalu motorik ini akan diterima oleh efektor. Efektor ini ada otot, ada kelenjar. Gitu. Otot berarti bikin kita jadi ngerespon, misalnya apa, jadi bergerak, jadi gimana gitu kan, ya. Oke, efektor ini otot dan kelenjar. Kalau reseptor contohnya itu indera gitu, contohnya panca indera. Ini kira-kira gerak biasa seperti ini, teman-teman, ya. Ini gerak yang normal terjadi seperti ini. Jadi sensorik. Nah, di sistem saraf pusat tadi ini ada yang namanya saraf konektor tadi. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya, kalau kita lihat sensorik itu berarti fungsinya adalah menyampaikan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Motorik itu berarti menyampaikan pesan dari otak ke efektor. Konektor itu adalah penghubung antara sensorik dan motorik di sistem saraf pusat. Jadi saya ulang, mungkin saya nggak perlu tulis ya teman-teman, ya, biar teman-teman fokus, ya. Mungkin dengerin aja. Sensorik itu apa tadi fungsinya? Sensorik itu fungsinya adalah menyampaikan pesan, saya tulis aja deh, ya, dari reseptor ke sistem saraf pusat, tepatnya otak, ya. Motorik itu menyampaikan pesan dari sistem saraf pusat ke efektor, ya. Ya, kalau konektor berarti ya penghubung antara sensorik dan motorik, ya, yang letaknya ada di sistem saraf pusat gitu. Oke gitu, teman-teman. Nah, ini untuk gerak biasa. Ada lagi istilah gerak refleks, teman-teman. Gerak refleks itu gerak yang cepat, tujuannya untuk mencegah kerusakan, ya. Apa sih contoh gerak refleks? Contohnya ketika teman-teman nginjek paku, ya kan, tiba-tiba kan tanpa teman-teman berpikir, tanpa teman-teman mikir, ya kan. Kalau keinjek paku kan pasti kita langsung loncat, ya. Mau loncat ke kiri atau ke kanan kan nggak perlu mikir, pokoknya loncat. Mau teriaknya kita kan nggak perlu mikir. Mau teriak emak, bapak, ya kan, aduh sakit, aduh, terserah, bebas. Itu namanya gerak refleks, gerak yang tanpa diolah oleh bagian sadar otak gitu. Jadi langsung cepat terjadi aja, itu untuk menghindari kerusakan. Itu namanya gerak refleks, teman-teman. Nah, gerak refleks yang seperti kita tahu dulu kalau kita waktu SMP pernah belajar. Refleks itu berarti kan tinggal nuker ini aja, ya. Tinggal, ini kan otak nih. Kalau yang gerak biasa kan ini otak. Tapi kalau yang refleks tuh katanya tinggal mengganti otak itu dengan sumsum tulang belakang. Nah, ternyata konsep yang sesungguhnya setahu saya nggak kayak gitu. Jadi yang namanya gerak refleks itu bisa lewat otak juga, teman-teman. Gitu. Cuma gerak refleks ini tidak diolah di bagian sadar otak. Jadi lewat aja gitu. Jadi kalau saya bilang gerak refleks ini ada dua macam, teman-teman. Gitu. Ya, gerak refleks itu ada refleks otak, ada refleks sumsum tulang belakang. Nah, gitu. Ya, contoh refleks otak apa? Kedipan mata. Contohnya. Tapi ingat, kedipan mata yang tidak disengaja. Nah, kedipan mata yang tidak disengaja. Kan ada kedipan mata yang disengaja. Kalau disengaja berarti bukan gerak refleks. Tapi kalau kedipan mata karena kita kaget, kita diganggu orang, tiba-tiba berkedip, ya kan? Atau kelilipan yang tiba-tiba berkedip, atau mau kena sesuatu, mata kita merem tiba-tiba. Nah, itu namanya gerak refleks. Gitu. Nah, kalau ada juga refleks sumsum tulang belakang gitu. Contohnya ya tuh ketika di kaki dipukul palu, ya. Kaki dipukul palu, kan langsung gerak tuh kakinya tuh. Nah, itu contoh dari refleks sumsum tulang belakang. Jadi dia mencari saraf yang terdekat gitu. Jadi kurang tepat kalau kita sebut gerak refleks itu lewat sumsum tulang belakang aja. Jadi refleks itu ada dua macam, ada refleks otak, ada refleks sumsum tulang belakang. Ya, perbedaannya adalah kalau refleks otak itu nanti saraf sensorik tetap membawa pesan ke
otak gitu, tapi tidak di bagian tidak diolah gitu. Dia tidak diolah, dia langsung muter lagi ke saraf motorik. Jadi sebenarnya gerak refleks itu sama aja kayak gini teman-teman, sama seperti ini, cuma perbedaannya adalah tidak diolah di bagian sadar otak dan tidak diolah di bagian sadar otak, intinya begitu. Nah, atau boleh juga diganti sistem saraf pusat ini diganti dengan sumsum tulang belakang. Jadi kalau dia sumsum tulang belakang ini diganti sumsum tulang belakang, pasti gerak refleks. Tapi bisa juga diganti dengan otak, dengan tanda kutip ya. Jadi di otak tapi tidak diolah gitu. Jadi jangan sampai salah paham ya. Kalau yang ini udah jelas gitu. Kalau yang ini udah jelas dari prosesnya dari mana tadi? Bentar ya, dari reseptor ya. Reseptor sensorik ya kan. Saya ulang bentar ya. Dari reseptor dibawa ke sumsum tulang belakang, ini sensorik, dibawa hasilnya oleh motorik ya, disampaikan di motorik ya, tidak diolah ya, terus baru ke efektor ya. Nah kalau yang ini udah jelas, yang seperti ini pasti gerak refleks. Tapi kalau ininya diganti otak tetap bisa juga, itu juga tetap bisa gerak refleks juga, yang penting tidak diolah di bagian sadar otak. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, itu tentang gerak refleks ya. Jadi neuron udah tadi, dari secara fungsi ada 3 tadi ya, ada sensorik, ada motorik, ada konektor, dan ini nyambung ke prosesnya seperti apa, gimana sih proses hantaran rangsangan ya. Ada yang namanya gerak biasa, saya ulang tadi ya, ada yang namanya gerak biasa. Kalau gerak biasa itu pasti sistem saraf pusatnya itu pasti otak, pasti otak itu. Tapi kalau gerak refleks itu bisa 2 macam ya, bisa seperti ini, reseptor, sensorik, sumsum tulang belakang, SSTB ini maksudnya sumsum tulang belakang, terus motorik, efektor. Nah bisa juga refleks otak, SSTB-nya sumsum tulang belakangnya tinggal diganti dengan otak, tapi tidak diolah di bagian sadar. Nah gitu teman-teman. Oke, itu untuk neuron. Secara fungsi udah kita bahas. Yang berikutnya kita mau bahas selain fungsi ya, kita juga akan membagi neuron itu berdasarkan struktur atau bentuk ya. Bentuk dari sel-sel saraf ini ada 3 macam. Bentuk dari neuron ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah yang tipe unipolar ya, unipolar. Yang kedua tipe bipolar. Yang ketiga adalah tipe multipolar ya. Yang biasanya teman-teman pelajari dulu dari SMP adalah yang tipe multipolar. Nah gitu, multipolar ini biasanya terdapat pada saraf motorik ya, saraf motorik ya. Oke, kalau multipolar itu pada saraf motorik biasanya. Kalau yang unipolar itu pada saraf sensorik teman-teman ya. Kalau untuk yang bipolar biasanya ini pada interneuron atau konektor ya. Nah, interneuron ya. Oke. Nah jadi kalau kita lihat gambarnya ya, dari bentuk-bentuknya kita lihat seperti apa. Nah ini gambarnya. Yang biasanya teman-teman pelajari pokoknya yang tipe multipolar. Nanti kita ambil aja yang tipe multipolar buat kita pelajari anatominya. Oke, ini dia teman-teman. Ya untuk yang tipe-tipenya tadi seperti yang saya bilang, ini dia. Oke. Nah ini dia teman-teman. Oke, nah ini dia. Bentar ya, bergeser. Oke, maaf pakai HP agak susah ya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini yang tipe yang sering kita pelajari itu yang sebelah kiri, susunan saraf pusat, medula spinalis. Ini ya. Wah ini salah nih. Nah ini bergeser ya. Sorry ya, agak bergeser. Nah ini dia. Yang tipe multipolar teman-teman yang sering kita lihat. Ini multipolar, kelihatan ini. Ini ada nukleusnya ya, sorry. Ada nukleus di sini. Ada nukleus ya kan. Ini badan sel. Badan sel ini sebenarnya adalah sitoplasma ya. Lalu badan selnya ini membentuk juluran-juluran yang disebut dengan dendrit ya. Lalu dendritnya, badan selnya ini, badan sel atau sel bodinya ini memanjang, membentuk yang namanya akson. Jadi yang memanjang nih akson nih, sampai di ujung ya. Aksonnya nanti bercabang-cabang lagi di sini. Nah, terminal akson. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ini gambar tipe yang multipolar. Ini biasanya terdapat pada yang sensor, pada yang motorik ya. Kalau yang tipe ini, tipe yang sensorik yang ini ya, yang unipolar, ini tipe yang sensorik ya teman-teman. Kelihatan di sini. Dia cuma ini badan selnya di sini. Terus nanti dia badan selnya di sini, terus dia penjulurannya cuma 1 nih. Ada di sini teman-teman penjulurannya tuh. Di sini ya penjulurannya.
Nanti penjulurannya ini sebelah ke atas dia membentuk dendrit, ke bawah dia membentuk akson gitu. Jadi aksonnya pokoknya intinya aksonnya ini memanjang terus jadi dua, bercabang dua gitu. Ya, ini yang tipe unipolar. Ini biasanya terdapat pada saraf-saraf sensorik ya. Yang berikutnya adalah bipolar. Nah, bipolar ini di tengah-tengah badan selnya begini ya. Ke atas dia dendrit, ke bawah dia akson. Kalau yang ini aksonnya ada dua, sorry ya. Tadi aksonnya ada dua. Ada akson yang ke atas, ada akson yang ke bawah. Nah, itu kelihatan. Ini aksonnya di sini. Aksonnya jadi bercabang ya. Bercabang gitu aksonnya ya. Kalau yang ini kan aksonnya cuma ke bawah aja nih. Aksonnya satu aja. Ini juga aksonnya cuma ke bawah aja satu. Gitu. Nah, jadi yang aksonnya dua yang ini nih. Tuh, ya. Ke atas. Oke. Nah, itu tipe-tipenya kalau dari bentuknya teman-teman ya. Dari bentuknya ada 3, ada tadi apa? Ada uni, ada multi, ada bipolar. Nah, gitu. Sekarang kita mau pelajari yang multipolar, teman-teman. Yang multipolar seperti apa strukturnya? Oke, kita lihat. Jadi kalau digambarkan itu gambarnya gini. Udah lama banget ya, teman-teman. Udah 26 menit ya. Padahal kita baru bahas pendahuluan tentang sistem saraf ya. Oke, jadi ini gambarnya. Oke, ini tipe yang multipolar ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, ini yang tipe multipolar teman-teman. Ya, ini dia gambarnya. Saya gambarkan ini dari nukleus teman-teman. Ini nukleus ya, nukleus ya. Oke. Terus nukleus. Di sekitar nukleus kan ada sitoplasma ya teman-teman ya. Ada cairan. Nah, sitoplasma ini kita sebut dengan badan sel atau soma. Soma, nukleus, ya kan. Terus si badan sel ini memanjang ya kan, membentuk struktur yang kita sebut dengan akson. Jadi ini yang pemanjangan dari badan sel ini kita sebut dengan akson ya. Nah, akson ini nanti di ujung dia akan membentuk struktur yang agak mengembung dikit ya, gitu ya, mengembung dikit. Nah, sebutannya bulbus ya. Bulbus ini terminal akson, terminal itu ujung, terminal akson. Di bagian ujung dia membentuk bulbus ya, atau bulbus akson ya. Ya, oke. Nah, jadi ini akson yang panjang ini teman-teman. Ini nanti kalau misalnya ada hantaran rangsangan dari sini kan, misalnya ada listrik dari sini. Listriknya ini muncul potensial aksi, ini akan disampaikan terus ke sini, terus merembet terus. Nah, sampai ke ujung akson. Kira-kira proses hantaran rangsangannya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya kan, kita lihat lebih lanjut. Jadi sebenarnya akson itu kalau kita lihat lebih lanjut ya, akson itu kalau digambarkan tuh begini teman-teman. Nah, sebenarnya muatan akson itu di bagian luar itu positif. Jadi kalau kita lihat muatannya, muatan listriknya itu ya, jadi di bagian luar awalnya lebih positif dibanding di bagian dalam ya. Di dalamnya lebih negatif ya. Jadi awalnya dalam keadaan normal, dalam keadaan istirahat, akson tuh seperti ini. Tapi ketika muncul potensial aksi teman-teman ya, maka ini akan berubah gitu. Ketika muncul potensial aksi ini akan berubah. Ya, ini misalnya potensial aksi muncul dari sini. Maka kalau ada potensial aksi di dalamnya jadi positif. Di dalamnya jadi positif, di luarnya jadi negatif. Nah, kalau kayak gini berarti di sini ada terjadi potensial aksi. Atau kita sebutnya depolarisasi ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena ada pergerakan ion natrium masuk. Jadi ketika ada potensial aksi muncul, ketika ada impuls, ada rangsangan, maka natrium itu akan masuk ke dalam lewat saluran natrium. Nah, gara-gara natrium itu masuk, ya kan, lewat natrium channel, makanya di dalam jadi lebih positif dibandingkan yang di luar. Dan ini bisa merembet teman-teman, merembet terus ke sebelah kanan, ya, merembet terus ke sebelah kanan. Jadi hantaran rangsangan itu akan merembet terus sampai ke ujung akson. Jadi gitu. Jadi kenapa kok bisa terjadi potensial aksi? Karena ada ion natrium bergerak masuk ke dalam sel saraf gitu. Ya, jadi gitu kira-kira. Makanya ada potensial aksi yang muncul. Terus sampai di bagian ujung teman-teman. Pas di bagian ujung itu berhenti. Nah, potensial aksinya berhenti dan pas di bagian ujung prosesnya akan berbeda. Kalau udah di bagian ujung nanti di bagian bulbus akson tuh ya. Kalau udah di bagian ujung nanti prosesnya akan begini teman-teman. Nah, kalau udah nyampe di bagian ujung, itu potensial aksi yang nyampe ke ujung itu akan mempengaruhi kalsium. Kalsium itu akan masuk. Jadi kalau potensial aksi nyampe di ujung, kalsium akan masuk.
Nah, kalsium akan masuk. Kalsium yang masuk ini ternyata akan mempengaruhi pergerakan dari, jadi di bagian ujung tuh ada gelembung-gelembung teman-teman. Atau kita sebutnya vesikel ya. Di bagian ujung tuh ada vesikel yang berisi neurotransmitter. Nah, neuro itu saraf ya, transmit itu penghubung. Jadi terdapat zat-zat penghantar rangsangan berupa zat kimia namanya neurotransmitter. Jadi ketika potensial aksi nyampe di ujung, kalsium masuk, dan kalsium yang masuk ini akan mempengaruhi vesikel ini supaya keluar. Akhirnya vesikel ini akan keluar teman-teman. Salah lagi. Sorry. Vesikel ini akan bergerak keluar, ya kan? Vesikel ini akan bergerak keluar. Salah lagi. sorry teman-teman. Akan bergerak keluar. Bentar ya. Ini gimana sih? sorry. Akan bergerak keluar, jadi gini. Ini kan gambar gini nih. Nah, tuh ya. Ini bergerak keluar di bagian bulbus akson nih. Akan bergerak keluar. Ya, jadi berupa gelembung gitu. Jadi keluar nih nanti nih. Neurotransmitternya keluar teman-teman. Keluar ya. Keluar terus ditangkap oleh sel saraf berikutnya misalnya. Jadi celah ini yang kita sebut dengan sinaps atau sinapsis ya. Jadi ada celah di bagian ujung akson berupa sinaps. Nah, celah-celah ini nanti di sini ada protein-proteinnya teman-teman. Ada protein ya. Nanti ini neurotransmitternya akan nempel di sini. Nah, neurotransmitternya nempel di sini ya kan. Kalau dia nempel, ini saluran natrium teman-teman. Nah, kalau neurotransmitternya nempel di sini, maka natrium yang ada di sekitar itu akan bergerak masuk gitu ya. Jadi tidak berhubungan langsung teman-teman. Jadi neurotransmitter itu cairan penghubung yang akan yang berfungsi untuk meneruskan potensial aksi ke sel saraf berikutnya. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Ya. Makanya seperti saya bilang tadi, kerja dari sistem saraf itu listrik dan kimia, karena ada cairan ini yang kita sebut dengan neurotransmitter. Contohnya dopamin, asetilkolin, ya kan, dan lain sebagainya. Oke, gitu teman-teman. Ya, itu prosesnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini aksonnya telanjang ya teman-teman ya. Beda dengan gambar yang tadi saya berikan ya. Jadi sebenarnya akson ini bisa juga dibungkus. Bisa juga akson ini punya pembungkus. Nah, ini kadang ada pembungkus ya teman-teman. Ada pembungkus yang berwarna putih ya. Pembungkus berwarna putih karena dia terbuat dari lemak ya. Nama selubungnya ini selubung mielin teman-teman. Tapi dia tidak membungkus seluruhnya. Nah, pembungkus ini kita sebut dengan selubung mielin. Warnanya putih. Tapi dia tidak membungkus seluruhnya. Tetap ada ruas di sini. Ada nodus ya. Namanya nodus Ranvier ya. Ya, ini yang saya bilang tadi, ini mielin, selubung mielin. Mielin itu lemak ya. Lemak itu isolator ya, teman-teman. Jadi lemak itu isolator ya kan? Lemak itu isolator. Jadi ketika ada mielin di sini, ya ada mielin di sini, harusnya ada potensial aksi berjalan di sini. Itu gara-gara ada mielin, teman-teman, dia berhenti. Gitu. Tapi anehnya itu malah mempercepat. Kenapa? Nah, karena ternyata gara-gara ada mielin yang isolator yang tidak bisa menghantarkan listrik, maka potensial aksinya jadi loncat-loncat. Jadi hantaran listriknya bersalto. Ya tuh, gara-gara salto makanya hantaran listrik pada akson yang memiliki mielin itu lebih cepat dibandingkan yang telanjang. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Jadi fungsi dari mielin berarti selain dia isolator itu, ya fungsi itunya berarti dia membuat hantarannya lebih cepat. Gitu, antara 120 sampai 140 meter per detik ya. Kendaraan 140 meter 1 detik, akan cepat banget tuh. Nah, kendaraan secepat apa yang bisa 140 meter ditempuh dalam waktu 1 detik? Nah, itu sel saraf gitu ya. Oke. Nah, mielin ini ternyata dibungkus juga teman-teman. Ada pembungkusnya mielin ini. Di bagian luar ada lagi namanya sel swan. Nah, seperti yang udah kita pelajari tadi di awal, sel swan itu salah satu contoh dari neuroglia atau sel pendukung. Yang fungsinya itu membentuk mielin gitu dan memberi makan sel saraf. Dia salah satu bentuk dari neuroglia yang letaknya di sistem saraf tepi. Nah, gitu teman-teman. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya untuk sel saraf ya.
kayaknya ini udah untuk pertemuan pertama udah cukup ya, udah 34 menit ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.